Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya HP ya. Serinya G4010. Ini orderannya di Shopee buat M. Dimas ya. Di Shopee saya kirim ke Depok ya. Baik, di sini saya akan tes di bagian klise terlebih dahulu karena saya nanggung barusan tes di bagian klise. Jadi saya akan tes di bagian klise dulu, nanti saya lanjutkan di scan dokumen. Ini untuk ukuran klisenya saya menggunakan 3,5 cm atau 35 mili ya. Dan di sini dia muat sampai 6 frame ya. 6 frame. Ini 5 frame. Di sini ada tambahan 1 frame lagi. Dan ada setengah nanti nggak kelihatan ya. Dan sebelumnya di sini pakai cover ini ya. Ini cover dummy klisenya. Seperti ini. Terus kita buka. Dan kita masukkan di sini ada slide seperti ini. Ini untuk klisenya ya, ini holdernya bawaan include ya. Jadi saya taruh di sini. Nah, mudah ya. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan aplikasi Pushscan ya. Jadi kalau misalkan kita masuk di input terlebih dahulu, ini kita wajib install ya. Pastikan sudah terbaca di aplikasinya ScanJet G4010. Di sini kita ubah ke film. Ini ada modenya, ada flatbed, ada slide dan film. Ini aplikasi universal, jadi di sini walaupun nggak support slide, tapi di sini ada slide karena ini aplikasi universal. Hampir setiap scanner bisa menggunakan aplikasi ini ya. Jadi saya pilih yang 35 mili film ya, yang ini. Medianya di sini Anda bisa gunakan color negatif atau BW negatif ya di sini. Untuk micro slide itu nggak bisa. Image bisa ya. Anda misalkan dari foto, Anda mau scan bisa ya. Gitu. Saya pilihnya yang color negatif di sini. Terus warnanya saya pakai yang 24 ya. Kok slide color negatif ya. Color negatif. Tuh kalau slide kayak gini tadi. Ini color negatif, terus bit per pixel 24. Kalau misalkan Anda mau scan banyak, tapi tetap ngambilnya per satu frame ya. Jadi saya ambil satu-satu aja. Terus resolusi maksimum sampai di sini 4800. Anda bisa custom dan juga auto ya. Saya pakai yang di 600 saja ya, hanya sekedar buat tes ya. Baik, di sini untuk cropping. Ini default, di filter saya centang ini ya. 1, 2, 3 ada restore color, fading, dan juga sharpen ya. Ini saya centang. Untuk color di sini saya default ya. Default di output baru saya ubah di sini. Ini JPEG ya. Tentu saja JPEG karena saya mau ambil ini. M. Dimas ya. Untuk namanya saya coba kopikan dulu, saya pastekan di sini. M. Dimas. M. Dimas ya. Lanjut, kita akan coba preview. Ini saya coba preview ya. Nanti previewnya seperti apa? Nah, seperti ini. Gelap ya. Nanti juga terang. Seperti yang barusan. Oke. Tunggu sebentar. Nah, sampai seperti ini. Kita akan ambil, coba saya perbesar dulu ya, supaya enak ngelihatnya ya. Nah, di sini kan ada potongannya nih. Nah, di sini ada, terus sama sini ya. Di sini saya akan ambil dari sudut, tarik ke diagonal sini ya. Kelihatan ada garis putus-putus ya. Kalau sudah, kita lepas. Nah, di sini sudah cropping ya. Lanjut, kita klik scan. Jadi saya akan ambil yang ini satu ya. Jadi Anda nanti ambilnya satu-satu ya. Kalau di aplikasinya, Anda bisa scan sekali klik gitu ya. Banyak. Ini kan aplikasi universal. Kenapa nggak pakai aplikasi bawaan aja ngetesnya? Kita bukan nggak support, tapi aplikasinya, softwarenya kita nabrak karena kebanyakan aplikasi ya. Nah, ini dia hasil scan-nya. Coba saya perbesar. Nah, seperti ini. Cakep ya. Untuk aplikasinya. Kan suka ada tuh yang pakai Pushscan, ada yang nanya ke saya, Mas kok gambarnya hijau? Nah yang tadi ya, yang tadi yang di filter, nah ini Anda centang ya. Anda centang di bagian sininya, supaya nanti gambarnya nggak hijau.
Untuk yang titik-titik putih ini karena faktor kelamaan untuk klisenya mungkin jamur ya. Anda bisa sempurnakan pakai aplikasi lain. Oke, lanjut. Di sini saya akan tes di bagian dokumen. Kita beralih ke flatbed ya. Color foto A4 saya gunakan karena di sini universal, bahkan di sini bisa A3, padahal ini nggak muat ya. Oke, saya A4 aja untuk dokumennya. Terus warna ya, saya gunakan warna. Nah, kalau di sini mau scan banyak, pilih yang multi page ini dicentang ya, seperti ini. Tapi di sini nggak ada preview ya. Di sini saya akan gunakan satu dokumen saja, jadi saya nggak usah centang yang multi page. Untuk scan resolusi di sini Anda bisa maksimum sampai 4800, custom dan juga auto. Saya pilih yang 300 saja. Untuk cropping, filter, color ini default ya. Filternya default, tadi dicentang, di sini enggak ya. Untuk color default, di output baru saya ubah. Di sini coba saya ke JPEG dulu ya, karena saya mau ngambil namanya. Saya copy. Lanjut di sini JPEG-nya saya lepas. Beralih ke PDF ya. Nah, di sini kita pastekan mdimas. Untuk penyimpanan di sini saya taruhnya di desktop ya, di sini. Supaya gampang aja. Saya klik select folder. Nah, di sini Dimas Flatbed. Saya tambahin aja ya supaya nggak sama seperti ini. Lanjut, kita siapkan dokumennya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini klise ini kita ambil. Nah, kita ambil. Saya taruh di sini. Ini dummy-nya kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini ya. Lanjut, kita pasangkan kembali seperti kita mau scan. Lampunya masih nyala, biarkan saja. Dia nanti secara otomatis mati kalau misalkan kita mau scan seperti ini. Lanjut, ini ukurannya di bawah 4 ya. Jadi nanti saya akan cropping. Kita tutup, masuk lagi di aplikasinya. Nah, di sini saya akan preview ya. Saya akan preview. Dan saya akan ambil satu dokumen saja. Nggak usah ambil beberapa ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja bahwa unitnya ini berfungsi dengan normal ya. Seperti itu. Kalau misalkan nggak dites kan kita nggak tahu ya. Jadi saya QC-nya seperti ini. Jadi saya wajib tes, langsung saya share ya. Jadi kalau misalkan Anda mau ngikutin apa yang saya gunakan, Anda masih bisa lihat nantinya apa aja yang digunakan di fitur ini. Ya, mungkin ada yang harus dicentang kah gitu kan. Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan, saya sudah sematkan nomor kontak di setiap kertas ya. Hati-hati tuh kertasnya jangan dibuang. Nah, itu ada driver dan softwarenya di situ berbentuk barcode. Nah, di sini dia auto crop di size A4 ya. Saya akan alihkan ininya, croppingnya. Nah, ngikutin ke ukuran dokumennya. Lanjut kita klik scan. Ini hasil scan-nya. Nah, kalau sudah, di sini sudah tampil ya formatnya PDF. Nah, mdimas flatbed. Nah, di sini mdimas flatbed, coba saya besarkan. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya. Ya. Akan saya besarkan lagi. Ini di 300 dpi, seperti ini. Ya. Saya rasa cukup jelas ya. Itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya kasih adaptor, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Barcode-nya yang mana yang ini? Ini yang saya maksud. Anda bisa potong ya. Anda bisa tempelkan di atas sini atau di samping. Supaya nanti kalau misalkan cari driver, kita tinggal scan aja. Ada ketentuannya di bawah di sini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang dipahami, saya sudah sematkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi jam 9 sampai jam 5 sore. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.